Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Najia, NIM 15511241027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk proyek akhir boga saya dengan judul Pengembangan Milk Crepes Substitusi Kacang Chestnut. Ya, ini yang pertama latar belakang. Latar belakang pengambilan kacang produk saya, Milk Crepe Chestnut, yaitu kacang chestnut yang merupakan salah satu ciri khas kacang yang berada di Jepang. Kacang chestnut merupakan kacang yang hampir ada di setiap musimnya. Dan di Jepang, kacang chestnut merupakan salah satu kacang yang sering digunakan dalam pengolahan produk-produk di Jepang. Saya mengambil kacang chestnut karena saya sedang melaksanakan praktek industri di Jepang, sehingga saya ingin membuat suatu produk yang inovatif dengan berbahan dasar dari Jepang sendiri. Selanjutnya, kacang chestnut mengandung 50% air, 45% dari karbohidrat, protein, lemak, serat, dan abu. Selanjutnya, konsumsi chestnut masih jarang ditemui, sehingga menjadi sumber ide produk baru. Selanjutnya, produk olahan makanan patisserie yang mulai banyak diminati masyarakat dalam bentuk cake, sehingga saya mengambil produk Milk Crepes. Selanjutnya, meningkatkan hasil guna dan nilai guna oleh makanan dari kacang chestnut. Identifikasi masalah. Yang pertama, kandungan pati yang tinggi pada kacang chestnut belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, penggunaan kacang chestnut yang masih belum familiar di masyarakat dan belum banyak digunakan sebagai variasi produk boga atau produk patisserie. Selanjutnya, pemanfaatan kacang chestnut pada pembuatan produk Milk Crepes yang belum ada dan belum familiar. Selanjutnya, belum diketahui formula, teknik olah, cara penyajian, dan daya terima masyarakat terhadap pengembangan produk dari kacang chestnut dalam pembuatan produk Milk Crepes. Ya, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana resep yang tepat untuk substitusi Milk Crepe Chestnut. Yang kedua, bagaimana daya terima masyarakat terhadap produk Milk Crepe Chestnut. Yang ketiga, bagaimana teknik olah yang sesuai pada pembuatan Milk Crepe Chestnut dengan substitusi kacang chestnut. Bagaimana teknik olah yang sesuai dengan pembuatan Milk Crepe Chestnut dengan substitusi tepung chestnut. Yang keempat, bagaimana pengemasan untuk produk Milk Crepe Chestnut. Selanjutnya, ini tujuan penelitian. Yang pertama, menemukan resep produk Milk Crepe Chestnut dengan menggunakan substitusi tepung chestnut. Yang kedua, mengetahui daya terima masyarakat terhadap produk Milk Crepe Chestnut dengan substitusi tepung chestnut. Yang ketiga, mengetahui teknik olah yang sesuai pada pembuatan Milk Crepe Chestnut dengan substitusi tepung chestnut. Yang keempat, menemukan kemasan yang sesuai pada produk Milk Crepe Chestnut. Selanjutnya adalah spesifikasi produk yang dikembangkan. Hasil pengolahan dari tepung kacang chestnut dapat menghasilkan produk Milk Crepe Chestnut yang merupakan substitusi dari tepung terigu dan tepung chestnut. Teknik pengolahan untuk pembuatan produk Milk Crepe Chestnut ini sama dengan produk Milk Crepes pada umumnya. Tetapi dalam segi sensoris, Milk Crepe Chestnut memiliki rasa kacang chestnut yang kuat dan warna yang berbeda karena dikombinasi antara tepung terigu dan tepung chestnut. Untuk tekstur tidak jauh berbeda. Manfaat penelitian.
1. Untuk manfaat penelitian. 1. Untuk penggalian kreativitas dalam mengasah keterampilan mengolah bahan pangan yang masih jarang digunakan menjadi suatu produk yang inovatif dalam pembuatan dessert. Yang kedua, mengetahui teknik olah, resep, teknik penyajian, dan pembuatan meal crepe cheese nut. Yang ketiga, mendukung program pemerintah yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang inovasi bahan pangan. Yang keempat, meningkatkan daya guna tepung cheese nut. Yang kelima, memperoleh pengetahuan tentang pemanfaatan tepung cheese nut dan mengetahui resep, teknik olah, teknik penyajian, dan pembuatan teknik penyajian dalam pembuatan meal crepe cheese nut. Dan yang terakhir, memperkenalkan produk olahan tepung cheese nut menjadi produk patisserie yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Kajian produk. Meal crepe cheese nut adalah salah satu modifikasi produk dari meal crepes. Meal crepes cheese nut dikatakan produk modifikasi karena merupakan substitusi dari penggunaan tepung terigu yang dicampur dengan tepung cheese nut pada bagian kulit crepes. Perbedaan yang ada pada perubahan bahan dasar, namun rasa dan tekstur yang diharapkan tetap sama. Penggunaan tepung cheese nut pada meal crepe cheese nut dapat digunakan sebagai alternatif produk patisserie yang inovatif. Tepung cheese nut mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi pada tubuh kita. Selanjutnya, kajian bahan. Dalam pembuatan meal crepe cheese nut, bahan utama yang dibutuhkan yang pertama yaitu tepung terigu protein tinggi. Yang kedua, tepung cheese nut. Yang ketiga, lemak sendiri yang berasal dari mentega atau butter. Selanjutnya ada bahan tambahan. Yang pertama telur, yang kedua gula, dan yang ketiga susu, serta isian dari meal crepe sendiri, yaitu whipped cream. Kajian teknik pengolahan. Dalam pembuatan meal crepes, teknik yang digunakan adalah mixing method dengan metode pencampuran one stage. Rencana penyajian dan kemasan. Rencana penyajian dari produk meal crepes saya yaitu meal crepes akan ditumpuk seperti biasa, kemudian di bagian atas akan dihias dengan hiasan-hiasan dessert pada umumnya. Kemudian rencana pengemasan produk. Produk akan dikemas menggunakan mika berukuran kecil, kemudian diberi label. Uji kesukaan. Uji organoleptik berperan penting dalam pengembangan produk. Panelis mengidentifikasikan sifat-sifat sensoris yang akan membantu untuk mendeskripsikan suatu produk. Beberapa poin diantaranya: yang pertama, menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki dalam produk atau bahan formulasi. Yang kedua, mengidentifikasi area untuk pengembangan. Sasaran dalam uji kesukaan ini adalah mahasiswa teknik boga yang sudah menempuh mata kuliah pengendalian mutu pangan dan calon konsumen. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam proyek akhir ini yaitu menggunakan metode penelitian project based learning. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu tempat penelitian yaitu Laboratorium Boga jurusan PTBB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, waktu penelitian yaitu pada bulan Januari Waktu penelitian. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Februari sampai Mei 2018. Salah. Makan lah. Februari sampai Mei kan. Udah nanti dihapus yang itu. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan dalam penelitian kali ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau yang biasa dikenal dengan project based learning.
Model ini dilakukan dengan reflection, research, discovery, application, dan communication. Metode analisis data. Dalam metode analisis data, data ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif, di mana teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik analisis yang dapat dikuantitatifkan atau dapat diangkakan atau dapat dihitung. Penelitian menggunakan beberapa tahap, diantaranya tahap yang pertama yaitu uji validasi 1 oleh 2 expert, dan yang kedua uji validasi 2 dengan 2 expert. Selanjutnya uji panelis semi terlatih dengan jumlah 30 panelis, dan yang terakhir uji panelis tidak terlatih oleh 80 orang. Semi terlatih. Uji panelis semi terlatih dengan jumlah 30 panelis dilakukan terhadap mahasiswa yang telah menempuh program mata kuliah pengendalian mutu pangan. Kemudian 80 panelis tidak terlatihnya 80 orang ini melalui proyek akhir BUGA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.